dengan judul gerak lurus. Nah, di minggu lalu Miss sudah kirimkan video pembelajaran di Google Classroom mengenai konsep daripada gerak. Hari ini kita akan belajar tentang bagian daripada gerak itu, yaitu gerak lurus. Nah, dan gerak lurus itu juga dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Namun untuk hari ini kita akan membahas satu saja, yaitu gerak lurus beraturan. Ya, jadi sesuai dengan judul pelajaran kita hari ini, yaitu gerak lurus beraturan, maka tujuan pembelajaran kita adalah dengan mempelajari gerak lurus beraturan, maka anak-anak diharapkan mampu memahami konsep daripada gerak lurus beraturan, kemudian memahami besaran-besaran yang ada di dalamnya, dan mampu mengaplikasikannya ke dalam persoalan matematis nantinya di dalam kehidupan sehari-hari. Gitu kira-kira, oke? Nah, langsung saja kita mulai. Sebelum masuk kita ke pembahasan gerak lurus beraturan, maka terlebih dahulu saya akan jelaskan mengenai perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, pada kehidupan kita ya sehari-hari kita sering tidak tahu bahwasanya jarak dan perpindahan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Nah, kita selalu menyamakan yang penting kan jarak yang ditempuh. Nah, seperti itu dia. Namun, di dalam konsep fisika, jarak dan perpindahan itu memiliki perbedaan. Ya, memiliki perbedaan. Di mana letak perbedaannya? Mari kita simak teks berikut ini. Yang pertama itu kita bahas dulu jarak. Nah, jarak adalah keseluruhan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dengan waktu tertentu tanpa memperhatikan arah gerak benda tersebut. Artinya, jarak ini adalah besaran skala. Di sini penting hanya nilai. Dia tidak penting arahnya mau kemana. Mau kita berjalan ke kiri, mau kita berjalan ke kanan, ke belakang, ke depan. Di sini tidak peduli arah. Yang penting nilainya berapa. Gitu. Ya, itu makanya ini sering disebut dengan besaran skala. Ingat, besaran skala itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Ya, nah sedangkan perpindahan ini adalah besaran vektor, ada nilainya tapi ada juga arahnya. Ya, ada nilainya tapi ada juga arahnya. Oleh sebab itulah perpindahan itu pengertiannya adalah perubahan kedudukan suatu benda berdasarkan titik awal dan titik akhirnya. Jadi diperhatikan awalnya dia di mana, akhirnya dia di mana. Jadi nanti di sini ada konsepnya, ada maju, ada mundur. Nah, jadi di sini ada konsep negatif positif. Ya, di sini nanti akan kita temui. Ya, oke. Jadi itu hal yang mendasari perbedaan antara jarak dan perpindahan. Kalau dari segi satuannya sama, karena ini sama-sama besaran panjang, ya, sama-sama besaran panjang. Nah, untuk lebih memahami apa sebenarnya perbedaan antara jarak dan perpindahan itu, kita boleh masuk ke contoh. Oke, mari kita lihat contohnya ini. Nah, ini adalah contoh daripada perjalanan Budi yang digambarkan oleh grafik seperti berikut ini. Oke, jadi di sini dikatakan Budi melakukan perjalanan seperti grafik berikut ini. Jadi inilah perjalanan yang akan dilakukan oleh si Budi. Inilah kota-kota yang mau ditempuhnya. Nah, katanya Budi itu mengawali perjalanannya dari kota A sampai ke kota C. Lalu dari kota C kembali lagi ke kota B. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak yang ditempuh oleh Budi? Yang kedua, berapa perpindahan yang dialami oleh Budi tersebut? Oke, nah jadi nanti di sini akan kita lihat perbedaan antara jarak dengan perpindahannya. Mari kita lihat pembahasannya. Oke, untuk yang pertama yaitu jarak. Sesuai dengan pengertiannya tadi, jarak itu adalah keseluruhan panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa melihat arah benda itu kemana bergerak. Ya, jadi kalau kita perhatikan, dia awalnya dari titik A sampai ke C, lalu kembali lagi ke B. Maka itu semua kita jumlahkan. Jadi dari A ke C itu sama dengan 50 km. Kemudian katanya dari C kembali ke B, dari C ke B sama dengan 30 km. Maka kalau kita jumlah ini kan hasilnya 80 km. Inilah semua jarak yang ditempuh, yang sudah dijalani. Gitu dia. Nah, kalau perpindahannya ya, perpindahannya kan tadi sesuai dengan pengertiannya.
dilihat dari titik awal dan titik akhir, maka cari awalnya. Awalnya dia di mana? Di titik A. Kemudian berakhir di titik mana? Akhirnya dia di titik B. Maka ini A ke B itu kan hanya 20 km. Jadi perpindahannya sama dengan 20 km. Apa yang membuat antara jarak dan perpindahan itu menjadi berbeda nilainya? Yaitulah arah tadi. Ini arahnya ini dilihat dari mana dia berawal, mana dia berakhir. Kalau ini tadi semuanya sudah yang dijalaninya itu semua dijumlahkan, ya, gitu dia. Oke. Nah, itu perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Jadi lihat titik awalnya di mana dan titik akhirnya di mana. Itu kalau dia satu garis lurus. Nah, bagaimana kalau dia tidak satu garis lurus? Artinya ada dua sumbu yang berhubungan di sana. Ada dua sumbu yang berhubungan di sana. Kalau ini kan hanya satu sumbu saja, hanya sumbu X saja. Y-nya tidak terlibat. Nah, bagaimana kalau Y dan X itu terlibat dua-duanya? Oke, mari kita masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah sebuah perahu bergerak ke utara sejauh 30 km, lalu berbelok ke timur sejauh 40 km. Tentukanlah A jarak yang ditempuh perahu, sedangkan B perpindahan yang dialami oleh perahu. Nah, oke, di sini udah ada saya buat berwarna merah, yaitu utara dan timur. Jadi ini menandakan bahwasanya di sini sudah dua sumbu terlibat. Nanti ada satunya sumbu Y dan ada satunya sumbu X. Nah, untuk mempermudah pengerjaannya ini, mari kita gambar pergerakan daripada perahu tersebut. Oke, nah kalau kita buat ya arah mata angin, ya udah tahu sendiri ya. Kalau ini kan utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Nah, inilah patokan kita ke sini. Oke. Pertama sekali, sebuah perahu bergerak ke utara katanya. Jadi gambar saja utara, berarti kan ini. Ya udah, gambar aja dia utara. Sejauh berapa katanya? 30 km. Nah, oke. Sesampai di utara, kemudian dia berbelok ke arah timur. Sejauh berapa? Sejauh 40 km katanya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah jarak yang ditempuh oleh perahu? Jadi ini ya tinggal gampang saja. Ini nggak penting arah sama ini. Yang penting berapa nilainya ke utara, berapa nilainya ke timur. Jadi ini 30 km ditambah dengan 40 km sama dengan 70 km. Inilah jaraknya. Oke, itulah jaraknya. Nah, sekarang coba mari kita simak yang untuk perpindahan, ya, yang untuk perpindahan. Oke, nah kalau kita lihat gambar ini, perpindahan daripada perahu tersebut, yaitu ini dia sebenarnya gambarnya. Nah ini, oke, ini dia gambarnya. Inilah perpindahannya, inilah R-nya. Oke, nah. Di sini tadi sudah saya bilang melibatkan dua sumbu, ya. Jadi nanti pengerjaannya ini sistemnya adalah sistem pengerjaan secara vektor, ya. Oke. Nah, ini kan 30 km. Kalau kita lihat ini kan sumbu Y, ya. Sumbu Y, ya. Nah, berarti di situ kita buat utara atau sumbu Y ini sama dengan 30 km. Sedangkan timur atau sumbu X sama dengan 40 km. Kebetulan ini dua-duanya sumbu positif. Utara itu kan ke atas positif, timur itu ke kanan positif juga. Nah, berapakah kalau ditanya berapakah perpindahannya ini atau R-nya, maka jawabannya R adalah sistemnya mengerjakannya seperti sistem pengerjaan besaran vektor, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yang akan berarti kamu tinggal masukkan nilainya. Berapa X-nya? 40 km kuadrat tambah Y-nya 30 km kuadrat. Oke, ya. Sama dengan akar dari 1600 km pangkat 2 ditambah dengan 900 km pangkat 2.
Maka hasilnya adalah akar dari 2500 km pangkat 2. Kalau 2500 diakarkan hasilnya adalah 50 km. Maka perpindahan yang dialami oleh perahu itu hanya 50 km. Gitu kira-kira. Jadi demikianlah tadi mengerjakan perpindahan dan jarak apabila dia tidak segaris, ya, apabila sudah dua sumbu atau dua garis yang sudah terlibat. Sekarang kita lanjut ke dalam pokok bahasan yang kedua, yaitu gerak lurus beraturan, ya. Nah, jadi gerak lurus beraturan itu ciri-cirinya adalah kecepatannya selalu tetap atau tidak berubah. Dari awal sampai akhir kecepatannya selalu sama. Ibaratnya kalau ilustrasi di dalam kehidupan sehari-hari, GLB itu dari awal tahun sampai akhir tahun begitu saja, monoton, tidak ada yang berubah. Itu dia, ya. Jadi kalau di dalam gerak GLB itu mulai dari awal gang sampai masuk ke jalan raya, sampai kembali lagi ke rumah, kecepatan sepeda motornya segitu saja. Kira-kira begitulah di sini. Kira-kira begitulah maksud daripada GLB ini, ya. Jadi dia tidak ada yang berubah. Dan makanya dibuat di sini V sama dengan tetap. Nah, V itu kan sama dengan S per T. Berarti S per T itu hasilnya tetap. Ya, dimana S itu bisa kamu lihat, S adalah jarak tempuh, V adalah kecepatan, sedangkan T adalah setengah waktu. Nah, oke. Sekarang coba perhatikan grafik ini. Ya, grafik ini. Oke, ini adalah grafik antara jarak dengan waktu. Oke. Nah, boleh kita lihat untuk yang pertama. Kalau kita lihat di situ yang pertama, ini S dengan satuan meter jarak, sedangkan T dengan satuan sekon. Oke, marilah kita ulas bagaimana yang dimaksud dengan kecepatan tetap ini. Ketika S-nya sama dengan 10, T-nya sama dengan 2. Ini 10 meter, ini 2 sekon. Maka V satunya sama dengan 10 meter per 2 sekon. Kan tadi S per T, ya kan? S per T. Berarti ini hasilnya 5 meter per sekon. Itulah V satunya. Nah, sekarang kita lihat V2 nya. S2 itu berapa? Nah, jarak yang kedua kan 20 meter per T yang kedua adalah 4 sekon. Maka hasilnya berarti V2 hasilnya adalah 20 meter dibagi 4 sekon, hasilnya 5 meter per sekon. Oke, kemudian yang ketiga, S3 sama dengan, ini kan jaraknya 30 meter. Oke, ini tadi, maaf ya, ini tadi adalah T2, berarti tadi 4 sekon. Nah, kemudian T3 nya sama dengan 6 sekon, maka ini menjadi V2 sama dengan 30 meter per 6 sekon, hasilnya 5 meter per sekon. Oke, kemudian yang terakhir, S4 sama dengan 40 meter, T4 sama dengan 8 sekon. Maka V4-nya, ini V3 sorry ya, V4-nya adalah 40 meter dibagi 8 sekon, hasilnya adalah 5 meter per sekon. Kalau kau lihat ini, dan ini, semuanya sama. Ya, semuanya sama. Oke, hasilnya berapa? 5 meter per sekon. Oleh sebab itu namanya, ini dinamakan dengan GLB atau gerak lurus beraturan, di mana kecepatannya selalu tetap atau konstan. Jadi kalau kita tarik garis di grafik ini, dia berupa garis lurus, ya. Jadi kalau kita tarik ini, dia berupa garis lurus. Dan itu dia kira-kira ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, mulai dari perbedaan jarak dan perpindahan sampai kepada gerak lurus beraturan. Oke, untuk soalnya boleh kamu lihat di bawah video ini, ada 2 soal saya kasih untuk kamu kerjakan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini, dan tetap semangat belajar di rumah walaupun hanya PDR. Oke, sampai jumpa, selamat pagi.